Akhirnya kita bertemu lagi ya. Gimana kabar teman-teman semua? Sehat selalu? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, hari ini saya Nadia Nindita yang akan menemani teman-teman sekalian terkait dengan program terbaru dari channel YouTube PPS Auto Shine Jakbar. Jadi jangan lupa nih, untuk teman-teman yang memang berminat di dunia otomotif ya, boleh banget teman-teman subscribe dulu di channel YouTube-nya PPS Auto Shine Jakbar. Jangan lupa, ayo sekarang aku tungguin. Yap nih, untuk teman-teman sekalian seperti biasa aku akan mengingatkan nih, untuk teman-teman yang baru subscribe ke YouTube channel PPS Auto Shine Jakbar, aku mau mengingatkan nih, untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya, sebenarnya PPS itu apa sih, fokusnya di apa sih nih? Aku bakal ngejelasin sedikit saja mengenai PPS Auto Shine Jakbar. Jadi PPS ini merupakan salon mobil yang sudah berdiri sejak 2005 loh di Indonesia ya. Jadi kalau dari sisi kualitas tidak perlu diragukan lagi karena sudah terstandar internasional. Tuh dengerin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya mobil kesayangan, punya mobil kecintaan ya, bucin sama mobil, terus pengen mobilnya terlihat cantik dan ganteng, terus jangan lupa teman-teman berangkatin aja ke PPS Auto Shine Jakbar karena teman-teman akan mendapat servis yang banyak banget nih untuk mobil kecintaan teman-teman sekalian. So kalau misalnya kalian gak mau ketinggalan terkait dengan informasi atau promosi ya, kalian boleh banget cek Instagramnya di bawah ini. Oke, kalau begitu kita langsung saja mulai. Kalau misalnya teman-teman sudah follow Instagramnya dan juga sudah subscribe ke YouTube channel ini, hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik banget ya. Kita akan bahas mengenai apa ya? Mengenai bisnis kali ya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu inspirasi atau panutan untuk teman-teman sekalian. Kita sudah mendatangkan kira-kira siapakah narasumber hari ini? Mari bersama-sama kita kenalan dulu. Let's go. Oke, hai semuanya. Akhirnya di tengah-tengah kita sudah berada dua narasumber hebat nih. Wow, ini gimana nih manggilnya kakak, om, bapak atau gimana nih? Pengennya dipanggil kakak ya. Oh, pengennya dipanggil kakak katanya. Oke, kalau begitu. Big bro, oke bro gitu ya kalian manggil. Oke, aku izin memperkenalkan di sini di sebelah kananku, tepat di sebelah kananku ini ada Kak Hari. Halo Kak Hari, apa kabar? Baik ya. Kak Hari boleh dipakai dong mic-nya biar kedengeran. Oh iya. Nah. Karena dia gimana kabarnya? Alhamdulillah aku sehat dong. Harus dong. Harus ya. Harus dong. Puji Tuhan. Oke, kalau begitu berikutnya ada Kak Edo. Halo. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Ini kalau teman-teman mendengarnya di malam hari nggak apa-apa, semangat pagi istilahnya Semangat gitu ya. pagi, betul. Semangat pagi. Oke. Oke, ini kita akan membahas sesuatu yang menarik banget nih ya. Karena sekarang ini zamannya anak-anak muda, milenial itu pada butuh inspirasi. Bisa dibilang seperti itu ya. Nah, inspirasinya itu dapat dari mana? Inspirasinya itu dapat dari orang-orang yang memang sudah expert. Sekarang kita ngomongin bisnis gimana? Menarik nggak sih kalau kita ngomongin bisnis? Ya menarik aja sih ya. Tergantung sekarang, maksudnya yang mereka yang zaman sekarang itu yang mereka ingin tahu. Misalnya tentang apa ya, bicara tentang bisnis sih kayaknya bisnis never dies lah ya. Oke. Sekarang banyak banget generasi-generasi muda juga yang udah mulai masuk ke dunia bisnis. Mereka ada yang bekerja sambil bisnis, sekolah sambil berbisnis. Jadi ya fine. Saya rasa Oke. itu oke lah. Menarik ya untuk kita Menarik. bahas ya. Mari Menarik. kita kulik-kulik dengan topik bisnis nih. Oke, kalau begitu kita akan mulai dari siapa? Dari Kak Hari mungkin ya. Kak Hari saat ini bisnis apa yang sedang kakak jalankan? Kalau boleh diceritakan sedikit saja untuk teman-teman. Kalau saya ini sebenarnya saya punya major bisnis saya tuh di bidang pertambangan. Nah, tapi kayak juga ada bisnis yang side bisnis lah ya dikatakan ya. Side bisnis itu seperti jenis UKM lah, salon mobil. Jadi Salon mobil iya, ya, oke. salon mobil lokasi di Joglo Raya, Jakarta Barat. Ya, jadi bisnis UKM ini sendiri udah kita jalanin hampir belasan tahun lah ya. Hampir belasan tahun, dan pasar mobilnya juga pasar marketnya juga lumayan. Udah gitu kita memang di kalangan otomotif juga cukup dikenal. Nah, awal mulanya sih memang sebenarnya saya salah satu konsumennya mereka. Jadi saya salah satu konsumennya mereka, dan saya cenderung bukan cenderung sih, maksudnya saya waktu itu lagi cari-cari nih kira-kira salon mobil yang bagus itu yang bisa mengkilapkan mobil itu apa. Saya udah coba banyak produk, tapi biasanya itu seminggu 2 minggu luntur lagi. Nah, lalu begitu saya masuk ke dunia saya masuk klub mobil ya, klub mobil Mercedes-Benz waktu itu W204 Community. Nah, saya ketemu sama kebetulan presidennya W204. Nah, saya lihat, wih mobil kamu kilat banget nih, saya bilang kan. Nah, saya bilang, bos mau dong, lu coating mobilnya di mana? Nah, dia bilang ada ini di daerah Pondok Indah waktu itu. Nah, ada nih di cabang Pondok Indah namanya PPF, dia bilang ya kan, lo boleh ke sana. Dia bilang kan, soalnya
perawatannya nggak ribet, satu kali pengerjaan lastingnya bisa tahunan. Nah jadi saya pikir udahlah, akhirnya saya coba ke sana, saya happy sama produk mereka. Lalu karena saya juga salah satu member di 204, akhirnya melihat cabangnya waktu itu hanya di daerah Pondok Indah, akhirnya kita buka di Jakarta Barat. Oke, wow, luar biasa. Jadi ini kalau misalnya sobat PPS bertanya, siapakah sosok di balik PPS Jakbar? Ini dia orangnya gitu ya. Oke, memang asal muasalnya ini cukup unik ya, karena memang asal muasalnya kok ngelihat ada mobil cakep nih gitu kan. Ini salon mobilnya di mana gitu, sampai akhirnya kayak oke deh kita buka cabangnya gitu kali ya. Oke, berarti dari istilahnya dari iseng-iseng gitu ya. Bener kan? Tiba-tiba jadi jadi berkelanjutan sampai sudah belasan tahun ya. Oke. Kalau Kak Edo gimana Kak Edo? Bisnis apa yang sedang Kak Edo jalankan saat ini? Ya, halo Nadia, Hai. Bisnis kita yang utama itu di manpower ya, terutama di security dan turunan manpowernya, baik itu facility, cleaning service seperti itu. Oke, apakah ada pelatihannya dan pendampingannya untuk manpower tersebut? Oh ada. Ada pastinya ya? Pasti. Seperti apa tuh contohnya? Biasanya hard skill mereka. Misalnya kalau misalnya cleaning service kita pasti ada latih service excellent mungkin mengenai basic safety seperti itu ada. Tapi juga ada pengembangannya, karakternya ya. Biasanya karakter development juga ada. Kita sediakan juga dari perusahaan yang sama. Gitu. Oke, wow, menarik nih. Ini cukup berbeda ya. Maksudnya antara salon mobil juga dengan security gitu, pelatihan dan pendampingan gitu. Oke, ini agak sedikit berbeda. Tapi apakah memungkinkan jika kedua bisnis ini tuh kita collab gitu? Apakah memungkinkan menurut Kak Hari dan juga Kak Edo? Begini, kebetulan kan Pak Edo ini kan teman kuliah saya juga waktu saya di Melbourne ya. Artinya teman main juga, teman nongkrong juga. Jadi kita sebagai pengusaha itu pasti setiap ada bisnis opportunity baru tuh kita pasti punya daya tarik. Oke. Apalagi bisnis itu belum banyak dikerjakan atau belum ada kompetitor yang mengerjakan. Nah, saya jujur PPS atau Sen yang cabang Jakarta Barat itu memang menggunakan produknya Pak Edo untuk terkait dalam hal pengamanan. Hal pengamanannya. Ya, pengamanan itu dalam arti begini, yang saya tertarik sama produknya GACS ya, apa namanya? GACS ini. Okay. Begini, saya sukanya begini. Kalau kita sewa security untuk tinggal di sewa security lah ya, taruh di satu perumahan kan biasanya ada cenderung kan kita berarti masuk ke urusan social problem. Artinya kadang-kadang ada orang yang merasa, aduh kalau gue punya security nanti ya oke lah 1-2 kalau mereka ambil di departemen orang yang profesional itu sih nggak masalah ya. Tapi ada juga orang yang nggak nyaman gitu loh, nggak nyaman dalam artian, aduh kalau gue hire security orang-orang asing di rumah saya kurang nyaman. Nah orang-orang yang demikian bisa mempertimbangkan produknya Pak Edo. Karena modelnya Pak Edo tuh dia itu CCTV 24 jam dan dimonitor 24 jam. Dan nanti ada orangnya Pak Edo yang personelnya yang setiap hari melakukan kunjungan dan melakukan scan. Karena itu juga yang bikin saya akhirnya wah ini kayaknya sesuatu yang berbeda nih, ya kan? Karena apa? Karena biasanya orang security CCTV mantau aja. Nah kalau yang dari produk GACS ini, dia itu selain mantau, mereka setiap hari ada kunjungan scan. Nah pada scan itu mereka lapor ke pusat gitu loh bahwa mereka sudah melakukan scan. Nah kita yang merasa pemilik rumah ya, misalnya menggunakan produk GACS ini nyaman gitu. Pertama kita nggak perlu taruh orang asing di rumah. Kedua 24 jam rumah kita dimonitor. Lalu ada tombol panic button. Nah, panic buttonnya ini menarik. Jadi pada saat kita misalnya ya, kita lihat atau ada misalnya dari pihaknya GACS nih, kayak saya pernah di rumah, saya taruh juga produknya Pak Edo di rumah. Itu tiba-tiba adik saya lihat ada orang di luar nih siapa. Nah, dan sebenarnya adik saya nggak lihat, tapi orangnya dari tim security Pak Edo yang bilang, apakah Anda kenal dengan orang di depan? Kita bilang kita nggak kenal. Nah akhirnya mereka terjunkan tim ke sana. Wow. Nah, ternyata waktu mereka terjunkan tim, mereka ketemu, oh ternyata ini orang yang bukan nggak kita kenal, sudah lama nggak pernah kunjungan ke rumah kita. Nah barulah dia kunjungan. Jadi double checknya menarik lah. Secure banget ya. Wow. Itu menarik. Jadi ya, saya jujur kalau produknya Pak Edo ini memang cocok di rumah-rumah yang tidak tinggal, menurut saya itu untuk area yang tidak tinggal di daerah klaster. Misalnya perumahan Pondok Indah, perumahan pinggir jalan raya. Ini produk sangat recommended sekali gitu. Karena kita tanpa harus berurusan dengan pihak ketiga atau berhubungan dengan social problem, kita punya security yang boleh dibilang by CCTV, dimonitor 24 jam, ada tombol panic button dan bisa orangnya kunjungan dalam waktu singkat gitu loh. Oke, wow, ini luar biasa ya. Semenarik itu ya.
kayaknya produk Pak Edo cukup menarik untuk di rumahku ya. Tapi mungkin kayaknya akan banyak pertanyaan nih, kayak kurir tiba-tiba dateng, kan nanti ini siapa kan nih, ternyata kurir gitu kan, kurir kita belanja online gitu-gitu segala macam ya. Cuman nggak apa-apa, menarik. Mungkin nanti aku bisa coba produknya Kak Edo ya. Harus, Neng. Oke, Jaga. menurut Kak Edo sendiri, kalau misalnya dikolaborasikan antara PPS dengan GACS tadi ya, GACS ya, kira-kira apa menurut Kak Edo? Pasti sangat bisa saat ini, malah mungkin kita sudah, walaupun tidak dalam bentuk kontrak yang kepanjangan, tapi kita kan punya mobil patroli dan tidak semuanya mobil patroli itu dipakai untuk anggota, tapi ada juga ininya, isunya project manajernya, ada beberapa unit. Nah itu kan perlu bersih tuh, perlu dijaga tuh karena ada KPI Neng, ada performance index sih, kita bawa mobil tuh selalu dicek oleh klien kita untuk tetap dalam kondisi yang performa yang optimal. Jadi biasanya kita taruh tuh berapa bulan sekali mobil-mobil yang sedang off kita taruh di PPS. Oke, wow, luar biasa ya. Ini mumpung ada yang punya PPS-nya, mungkin boleh mobil saya setelah ini ya Pak ya. Biar kinclong juga kan, siapa tahu hostnya dapat bonus gitu loh. Biar mobilnya nyampe kantor kan keren gitu kan, kinclong. Iya. Ini coating di mana? PPS Jakbar gitu, siapa tahu ya, masuk. Iya, mobil patroli kan kinclong banget kan, Global Iya, Aero. kinclong kan lumayan ya, keren gitu kan. Oke, kita balik lagi ngomongin bisnisnya gitu. Sebagai owner atau sebagai istilahnya yang punya ide lah gitu. Kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi ketika baru saja terjun memulai bisnis atau di tengah-tengah nih, tengah-tengah berjalannya bisnis, kayak misalnya Kak Hari nih udah 11 tahun, tadi sudah berbelas-belas tahun gitu ya. Di salon mobil ya. Yes, betul. Kira-kira tantangannya seperti apa? Sebenarnya kalau bicara tantangan sih memang lebih bicara tentunya pasti kompetitor. Nah lalu biasanya kalau kompetitor itu timbul dan semakin banyak kompetitor di pasar, itu biasanya yang akan terjadi adalah price war. Nah jadi customer bilang, oh di tempat ini kita dapat sekian, tempat ini kita dapat sekian, lalu service, lalu after service-nya. Kadang-kadang menjual produk itu nggak bisa cuma jual produk aja kita dapat untung selesai, tapi memang paling penting itu adalah after service-nya gimana. Karena ada produk yang dijual bagus atau service yang nggak bagus juga orang belum tentu milih itu produk gitu loh ya kan. Nah jadi itu satu. Yang kedua, kompetitor mostly ya tentang harga. Jadi perang harga di pasar, apalagi dibicara dunia coating ini kan sebenarnya agak kompleks ya, karena gini, tidak semua yang saya perhatikan ya, tidak semua consumers itu mengerti apa sih itu coating. Mereka menganggap coating itu seperti beli handphone yang harus dilapisi dengan screen protector. Nah kalau dengan beli dilapisi dengan screen protector kan Mbak Nadia sendiri nggak akan tanya produknya merek apa ya, nggak akan tanya kan, dan juga nggak akan dilihat-lihat begini-begini, pasti udah ya selesai. Nah jadi consumers itu terbagi memang. Jadi consumers yang kita lihat justru ya yang customer high class, customer yang premium itu mereka nggak paham coating itu. Justru customer yang medium class yang mengerti tentang kualitas coating gitu loh. Kalau customer high class itu biasanya oh mobil saya sudah di coating ya, oh udah mereka starter pergi. Tapi kalau customer yang di medium class itu kita justru cenderung senang sama mereka karena mereka bertanya apa keunggulan produk kita, apa beda produk kita dengan produk yang lain. Lalu mereka lihat sendiri nih, oh mobil kit saya sebelum masuk dan sesudah. Nah lalu setelah 1 bulan ada komplain nggak dari mereka. Nah dari situ kita bisa lihat bahwa oh produk kita ini bisa memenuhi kebutuhan mereka nih gitu loh. Nah kalau bicara tentang price war nih yang paling tantangannya, saya selalu infokan ya ke saya punya manajemen PPS, kita punya manajer dan tim kepala bengkel. Saya bilang kalau ada customer yang datang ke kita mengcompare harga, kita tidak akan siap untuk bertarung dalam hal harga. Tapi kalau kalian mau bertarung masalah kualitas, ayo. Nah karena apa? Seperti tadi saya bilang sama Mbak Nadia bahwa saya ini kebetulan kita punya major bisnis bukan di coating salon mobil, kita punya major bisnis itu di tambang. Jadi artinya secara kalau kita bicara tambang dengan UKM ini kan jaraknya cukup spreadnya cukup besar ya, artinya kok beda gitu loh skupnya. Tapi kita buka karena kita punya passion di situ. Kalau kita punya passion kita nggak akan adu price, tapi boleh adu quality karena quality bagus itu kebanggaan kita. Betul, wow luar biasa ya. Jadi memang benar sekali ya teman-teman sekalian. Biasanya memang kalau misalnya salon mobil atau kita berbicara terkait dengan UKM lah tadi Kak Hari bilang ya, pastinya tantangan adalah di kompetitor. Betul. Gitu, mulai dari harga, kualitas Betul. dan lain sebagainya gitu. Betul. Itu yang mungkin jadi bahan pertimbangan bagaimana bisnis itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Betul. Seperti itu ya. Oke, ini cukup menarik tapi sebelum masuk ke Kak Edo, kita izin dulu akan ada satu cuplikan kita tonton bersama-sama, nggak apa-apa ya? Oh iya, boleh ya? Ya, boleh Oke, dong. kalau begitu kita saksikan dulu cuplikan yang satu ini, silahkan.
Oke, wow, itu tadi sedikit cuplikan yang wajib banget teman-teman untuk cek ya. Jadi nih untuk teman-teman sekalian yang aduh gimana ya, kerja lagi nih Senin sampai Jumat, aduh Sabtu Minggu nongkrong lagi, gak ada waktu nih untuk berangkat ke PPS Jakbar. Teman-teman gak usah khawatir karena kita sudah punya layanan pick up service dari PPS Jakbar. Jadi bisa dijemput nih dari rumah ngeng, habis itu berangkat ngeng ke PPS Jakbar, lalu salon mobil nih ngeng, semua kelar, kalian tinggal duduk manis di rumah boleh, duduk manis di kantor boleh gitu, tapi mobil kalian udah tingkin selong api. Oke, jadi kalau misalnya yang penasaran, jangan lupa dicek nih di Instagramnya di bawah sini, dan jangan lupa juga untuk aku mengingat kembali kalau teman-teman harus subscribe dulu ke YouTube channelnya PPS Jakbar ya. Kita akan lanjut nih ya Kak Edo dan juga Kak Hari. Tadi Kak Edo belum menjawab, kira-kira tantangan apa saja yang terjadi untuk bisnisnya Kak Edo sendiri? Silahkan. Satu pasti tantangannya terutama adalah memenuhi tuntutan klien. Karena jarang sekali bisa ada parameter yang dalam produk, karena kita berkontrak sepanjang berapa tahun itu tiap hari ada tuntutan. Nanti kalau sudah selesai kontraknya kita harus tender lagi, bersaing lagi sama kompetitor. Nah, tapi kalau yang GACS ini sebetulnya adalah anak usaha dari Global Aero. Nah, ini berbeda nature-nya dari Manpower sebetulnya. Dia ini menjual security berbasis IoT, berbasis internet. Makanya dia bisa menekan cost sekali dan mengurangi penggunaan personil. Jadi benar-benar hanya dengan teknologi. Enggak hanya dengan teknologi, tapi mainly dengan teknologi. Jadi efektif ya? Efektif dan efisien. Nah, tantangannya berbeda itu dengan bisnis utama saya karena dia itu retail. Kita terus terang 6 bulan pertama ini kebingungan menjualnya karena kita tidak terbiasa buka hati, buka pikiran di pasar bebas karena biasanya kita main di tender. Nah, ini yang pertama kali tantangan besar di situ. Saat ini pun kita masih mencoba meraba sana, meraba sini, siapa yang butuh kita gitu. Tapi 6 bulan ini akhirnya alhamdulillah ketemu siapa aja sih yang butuh, dan ternyata berbeda jauh sama plan pertama kita. Ternyata yang butuh seperti UMKM seperti punya Bang Hari. Ini kita kira masyarakat lah ya, luas, perumahan elit yang kayak yang di komplek-komplek ini, ternyata bukan seperti Pak Hari bilang tadi. Perumahan ya elit tapi yang tidak berperimeter. Tidak ada pagarnya, tidak klaster. Mereka ternyata yang butuh. Mereka yang butuh babysitternya diawasi. Mereka yang butuh kasirnya diawasi. Mereka yang butuh loading unloadingnya diawasi. Seperti itu. Lebih banyak ke dalam yang kita temukan saat ini. Gitu. Oke, Ya. wow, luar biasa ya. Jadi memang masing-masing sudah paham betul nih tantangan dan bagaimana cara menghadapinya gitu ya. Tapi aku izin meng-highlight kembali, kita sebenarnya ada satu tantangan yang memang itu menjadi tantangan kita semua gitu ya. Mengenai COVID-19 di tahun 2020, itu yang pertama. Lalu berikutnya kita sudah jalan 2 tahun untuk menjalani hidup bersama dengan COVID-19 gitu. Pada awalnya gitu ya, sampai akhirnya kita sudah mulai terbiasa walaupun sempat ada social distancing dan lain sebagainya gitu. Cuman ada lagi isu terbaru. Untuk tahun 2023 ternyata, ini kita bacakan ya, ternyata ada ancaman mengenai resesi dan ekonomi gelap di tahun 2023. Ini gimana menurut pendapat kakak-kakak sekalian yang tengah menjalankan bisnis nih, gimana? Kalau saya itu melihat resesi itu ya begini, Mbak Nadia ya. Saya paling anti aja kalau orang bilang orang di mana-mana sibuk resesi. Karena pada kenyataannya itu nanti kalau menurut pandangan saya yang dikhawatirkan itu belum tentu terjadi. Justru yang tidak dikhawatirkan kadang-kadang itu yang terjadi. Artinya kalau bicara resesi, kalau kita bicara resesi terakhir itu kan 2008 ya, kalau nggak salah ya, waktu keruntuhan Lehman Brothers ya. Itu saya rasa 2008 perjalanan nggak ada yang teriak-teriak tuh resesi. Justru pas kamu lagi tidur bangun pagi kamu kaget Lehman Brothers collapse gitu loh. Itu kalau kita bicara resesi ya. Karena kalau semua orang bisa tahu kapan resesi terjadi, tentunya semua orang di dunia ini bisa kaya raya juga. Jadi tidak ada yang pernah tahu itu resesi kapan terjadi. Cuman memang saya dengar informasinya kan kalau kita lihat nih ya Mbak Nadia ya, sebenarnya pencetus yang bisa ditebak itu adalah karena perang Rusia dengan Ukraina.
Nah, perang ini memang agak kita lihat kan terjadi di 2022 bulan Maret ya atau April, dan sampai sekarang sampai detik ini pun kita tahu perang belum berhenti, bahkan eskalasinya meluas kemana-mana. Nah, yang saya bilang itu bisa potensi terjadi karena stok pangan global itu kan terganggu akibat perang mereka. Tapi itu memang tidak terjadi, terganggunya tidak terjadi di 2022. Karena kan stok 2022 itu kan sudah diinput di 2021 gitu loh. Nah, kalau jadi impactnya kapan ini Pak? Ya impactnya di 2023. Kalau perang itu masih terus berlanjut sampai Desember, berarti stok pangan di 2023 yang harus diakomodir di 2022 terganggu. Nah, tentu itu yang memang kalau saya bilang krisis pangan bisa terjadi, itu salah satu dampaknya. Nah, hanya kalau kita bicara ini pasti terjadi atau enggak? Satu pun dari kita nggak ada yang tahu. Kalau misalnya nanti pertemuan G20 itu ternyata Bapak Presiden kita yang kita hormati nih, yang katanya kalau saya baca di berita ini bahwa akan mempertemukan berusaha untuk mendamaikan Rusia dengan Ukraina terjadi, ya tentu saya yakin krisis itu nggak terjadi gitu loh ya kan. Tapi kalau ternyata tidak terjadi, ya itu potensi terjadi gitu loh. Jadi ya cuman ya apapun itu ya kita hanya bisa melihat gitu loh. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Hari untuk tanggapannya. Kalau Kak Edo sendiri seperti apa tanggapannya terkait isu ini? Menurut saya sih resesi yang kemarin jelas ada kaitannya ya sama antara mulai dari pandemi, perang sampai sekarang. Kita lihat sih negara-negara yang sebetulnya kalau ngomongin resesi itu udah terjadi, global itu udah terjadi, Eropa udah terjadi, dan mereka jelas negara-negara yang sangat dihantam oleh pandemi. Saat itu mereka full lockdown ya. Lalu sekarang mereka perang lagi. Kurangan energi lagi. Sepertinya sih udah pasti mereka pasti resesi. Kalau di Indonesia memang seperti Kak Hari bilang belum bisa diukur. Tapi kita harus prepare juga sih. Yes, betul ya. Prepare. Kira-kira apa tuh yang harus dipersiapkan? Nah, bagi saya kalau saya sih karena di bisnis utama jelas saya dalam hal menyusun, misalnya kita ada tandem menyusun anggaran, menyusun estimasi bill of quantity, menyusun ini kita harus memperhitungkan efek itu. Jadi di 23 ini angkanya ya harus disesuaikan nanti dengan perkiraan resesi gitu. Jangan sampai salah angka, kalau enggak kita yang boncos nanti. Oke, itu dari Kak Edo ya. Kalau dari Kak Hari gimana? Persiapannya apa? Kira-kira walaupun memang sebenarnya kita tidak ada yang tahu ya, apakah 2023 benar-benar terjadi kan itu tidak ada yang tahu gitu. Cuman tentu saja kita perlu persiapkan diri gitu kan. Kira-kira apa menurut Kak Hari yang perlu kita begini, siapkan? Pertama tadi saya mau jelasin sedikit apa sih makna resesi itu. Apa yang disebut dengan resesi? Sebenarnya gini, tadi seperti Pak Edo bilang ya. Saya tadi berbicaranya saya itu sebenarnya dari kacamata Indonesia ya, tapi kalau kita bicara global sudah terjadi ya sudah. Contohnya Inggris, lalu Amerika, Argentina ya, sama beberapa negara ya, seperti Sri Lanka, Bangladesh. Apa sih pengertian resesi itu sebenarnya? Pengertian resesi itu simpel, 3 poin yang saya tahu ya. Poin pertama, di mana economic growth mereka slowing down atau mereka mengalami minus berturut-turut selama 2 kuartal. Itu negara sudah diakuin resesi. Minus ya, bukan pertumbuhan yang menurun. Ya kan, kalau nurun 5 ke 3 itu masih belum bisa bilang resesi, tapi 3 ke 1 masih belum, 1 ke minus itu udah berturut-turut 2 kuartal itu sudah disebut resesi. Yang kedua adalah unemployment rate yang tiba-tiba melonjak tinggi. Yang ketiga gross domestic product atau kalau di Indonesia bilangnya PDB ya. Kalau nggak salah, kalau kita biasanya saya sebutnya itu gross domestic product kita turun drastis, artinya daya beli turun drastis. Nah akhirnya timbulnya yang nama resesi yang dimana harga barang menjadi mahal gitu loh. Nah, alhasil juga yang paling umumnya terjadi resesi itu adalah uang dolar USD itu keluar dari satu negara berkembang kembali kepada habitatnya yaitu US. Kenapa? Karena mereka merasa lebih nggak ada kepastian ekonomi, bisnisnya slowing down, lebih bagus uang saya taruh ke obligasi pemerintah, obligasi US, deposito. Nah, tentu pada saat uang mengalir ke habitatnya, ke si pemunya dolar ini, tentu negara itu yang mau berkembang nggak bisa. Nah, karena mereka merasa safe havennya yaitu dolar di obligasi pemerintah. Nah, imbasnya kemana? Imbasnya ke ke economic growth yang macam harusnya butuh dana untuk ekspansi justru jadi drop drastis. Nah, menjawab pertanyaan Mbak Nadia tadi, kira-kira nih Pak Hari antisipasinya apa ya kalau misalnya terjadi resesi ini? Ya, sebenarnya kalau buat yang kan kita mesti lihat dari perspektifnya apa ya? Ada yang dari sisi karyawan swasta, pengusaha.
saya rasa justru resesi ini justru banyak yang mengambil sikap justru kebanyakan pengusaha. Kenapa? Contohnya begini, mereka ini kan orang-orang yang punya uang ya. Mereka ini justru dengan gembar-gembornya resesi, mereka cenderung mengetatkan pengeluaran mereka. Ya kan, karena mereka tahu nih, mereka terima bulan depan, bulan 3, bulan 4, bulan 5, pendapatan mereka tidak akan bisa mereka ukur. Karena kan namanya pengusaha itu kan punya bisnis yang up and down. Tapi kalau karyawan kan mereka ya gua hari ini terima 10 juta, bulan depan gua 10 juta, selama perusahaan gua bisa bayar, gua gak merasa ada resesi tuh. Tapi kalau misalnya perusahaan udah mulai going down, profitnya mulai turun segala macam, timbul yang namanya PHK. Nah begitu PHK, nah barulah semua karyawan mulai ketar-ketir nih, gue kira-kira masuk golongan PHK nggak nih ya. Nah solusi kalau saya kasih masukan buat teman-teman yang apakah dia karyawan, pengusaha, ya memang di dalam menyikapi resesi ini ya memang saya nggak bisa bilang, wah kita harus ikatan kencang pinggang nih, jangan belanja dulu. Ya kalau kalian semua pada ketatin pinggang, gimana ekonomi Indonesia mau meningkat? Ya setuju. Nggak mungkin dong. Betul. Misal Mbak Nadia nih nggak mau spend, saya ini yang misalnya pengusaha nih, kita sebenarnya bisa hidup lah 2 tahun 3 tahun ke depan tanpa ada pendapatan, kita punya tabungan. Kalau kita ikat pinggang, Pak Edo ikat pinggang, gimana mau jalan Indonesia? Justru Indonesia bakal resesi duluan yang ada. Jadi kita tetap aja sebagaimana mestinya kita keluarkan, misalnya beli baju atau apa hobinya kita, yang penting dalam kategori wise saya rasa itu udah oke. Nah tinggal buat teman-teman yang masih kerja karyawan, mungkin bisa ningkatin ilmunya, dalam artian kira-kira passionnya di bidang apa nih. Misalnya kamu seorang accountant, tapi kamu punya passion juga nih di dunia seni, atau kamu punya passion di dunia fotografer. Nah kamu bisa menjajaki skill-skills yang baru, sehingga pada saat kamu nantinya terkena dampak PHK, seandainya itu terjadi, kamu nggak kaget, kamu punya skills. Lalu tabungan kamu juga ditingkatkan, siapinlah banyak-banyak cash, karena pada saat resesi itu terjadi memang selalu timbul miliarder baru. New miliarder baru ini terjadi karena mereka pintar melihat opportunity di saat ekonomi resesi. Seperti itu. Wow, luar biasa ya. Ini aku belum tanya kira-kira kiat-kiat untuk anak muda zaman sekarang tuh apa, tapi sudah terjawabkan. Thank you Kak Ari. Oke, berikutnya Kak Edo silahkan dong. Mungkin untuk teman-teman sekalian nih, boleh tadi yang Kak Ari sebutkan, ada karyawan, ada juga pekerja, pelajar, mahasiswa, bahkan pengusaha gitu. Kira-kira apa sih pesan yang akan Kak Edo sampaikan? Mungkin gini ya, kita sama-sama semua yang kita masih yang survive dari pandemi ini kan, sama-sama mengalami semuanya jatuh. Kita sendiri nih kehilangan beberapa kontrak, kehilangan ribuan kerja, dan karena kita, nah kunci sih di situ kita memang seperti Pak Ari bilang, jangan cut and run sih kita waktu itu. Kita tetap mendukung kewajiban, tetap memberikan kewajiban hak kepada karyawan, kepada klien. Dan sekarang ini setelah kita mulai recover lagi, berasa tuh investasi kami yang saat itu berdarah-darah. Tetap kalau orang lain mungkin udah KTR udah buat, bukan kewajiban saya tuh kata gitu kan, tapi kita tetap penuhi. Nah sekarang kita recover jauh lebih cepat dari yang lain. Saya pikir itu komitmen sih yang paling penting. Walaupun sedang hancur-hancuran, jangan lepas komitmen. Itu aja sih kalau dari kami ya, untuk menghadapi nanti jika resesi terjadi seperti itu lagi, ya itu akan kami jaga lagi komitmennya kita. Yes, wow, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Ari dan juga Kak Edo. Ini luar biasa ya. Memang perbincangan kita ini cukup menarik ya topiknya ya. Tadi kita udah mulai bahas bisnis juga lalu juga bahas resesi gitu. Bahkan ada kalimat-kalimat penyemangat gitu ya istilahnya ya. Petuah untuk teman-teman sekalian yang nonton. Oke, ini luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Ari dan juga Kak Edo. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, aku mau mengingatkan juga untuk teman-teman nih, tadi yang misalnya tertarik dengan produknya PPS, boleh teman-teman cek Instagramnya di sini atau websitenya, atau juga yang tertarik dengan produknya Kak Edo boleh ya, nanti kita cantumkan Instagram dan websitenya di sini. So terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan ya, Sobat PPS yang sudah menyaksikan sesi talk show atau podcast hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa di subscribe supaya teman-teman bisa tahu nih kapan sih kita posting video-video berikutnya, dan juga komen di bawah ini kira-kira nextnya kita harus bikin video seperti apa. Oke, terima kasih. Saya Nadia Anindita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.